Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan hingga pada pagi hari ini. Nikmat yang masih bisa kita rasakan yaitu nikmat sehat, nikmat kesempatan, dan nikmat tertinggi yaitu nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat berkumpul kembali dalam kajian rutin kita pada komunitas taklim Sabtu pagi. Kita sapa sambut semua. Tidak lupa salawat dan salam marilah kita junjungkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya, serta kita yang berkumpul pada pagi hari ini untuk menuntut ilmu. Semoga di yaumil akhir kelak kita sama-sama mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada pagi hari ini telah hadir di tengah-tengah kita Ustadz Nasrul Hamdi LCMA. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustadz kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Gimana kabar antum, sehat ya? Alhamdulillah sehat Ustadz. Alhamdulillah pada pagi hari ini insya Allah kita berada dalam edisi spesial Ustadz. Edisi spesial Maulid Nabi dengan tema peristiwa aneh saat kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita mulai, kami ingatkan kepada Bapak Ibu untuk tetap selalu menjaga protokol kesehatan baik di manapun, walaupun sudah level 2 PPKM-nya, tapi ini bukan berarti menyurutkan ikhtiar kita untuk tetap selalu menjalankan protokol kesehatan. Dan nanti apabila ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa menuliskannya baik di kolom chat maupun melalui open mikrofon seperti itu. Baik, langsung saja kepada Ustadz Nasrul Hamdi LCMA. Waktu dan kesempatan kami persilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma hdini wahdi bi waj'alni sababan liman ihtada. Allahumma rahmataka narju wa la takilna ila anfusina tarfat 'ain. Pemirsa semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di awal ini alhamdulillah senantiasa kita mulai dengan alhamdulillah, mengucapkan alhamdulillah, dan hati meyakini semua nikmat yang ada pada diri kita merupakan adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin kita pergi pagi pulang sore, tapi jangan sampai kita melupakan semua yang kita miliki, semua yang kita punya, dan semua yang kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, itu semuanya merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian anggota badan kita menggunakannya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini merupakan refleksi syukur yang sempurna ya. Hati mengucapkan alhamdulillah, lisan mengucapkan alhamdulillah, kemudian hati meyakini nikmat ini hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan anggota badan ini menggunakannya semuanya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan mensyukuri nikmat tersebut, nikmat yang ada pada diri kita, baik yang besar maupun yang kecil, semuanya dijaga dan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian berikutnya salawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang disebutkan namaku dan dia tidak mengucapkan salawat, maka itu orang yang paling pelit ya. Orang yang paling pelit adalah orang yang ketika disebutkan nama Nabi Muhammad SAW dan dia tidak mengucapkan salawat. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Pemirsa semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita berada dalam edisi spesial, edisi
Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mengenang kelahirannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana dalam sejarah disebutkan bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan pada bulan apa? Pada bulan Rabiul Awal ya, tahunnya tahun gajah. Kemudian tanggalnya tanggal 12 Rabiul Awal menurut pendapat yang paling kuat, dan harinya hari Senin. Jadi kalau pendapat tanggal ulama ada berbeda pendapat, kalau harinya nggak ada yang beda pendapat ya. Kenapa coba harinya nggak ada yang beda pendapat? Karena memang dalam riwayat Muslim Rasulullah SAW pernah ditanya, ya Rasulullah, engkau suka puasa hari Kamis, hari Senin. Kenapa sering puasa hari Senin ya Rasulullah? Maka beliau mengatakan, itu adalah hari aku dilahirkan. Sedangkan hari Kamis yaitu hari terakhir dalam sepekan, yang mana catatan amalan semuanya diangkat dan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan aku ingin senang ketika dicatat kemudian dikembalikan, dilaporkan dan dicatat dalam keadaan berpuasa. Nah, pemirsa semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pantas saja kalau sekarang ini kita mengambil momen Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kita berada dalam bulan Rabiul Awal. Walaupun sekarang mungkin tanggalnya belum tanggal 12 ya. Tapi sedikit lagi lah, mungkin beberapa hari lagi kita akan masuk ke tanggal 12. Nah, berbicara tentang Nabi Muhammad SAW, maka kita seperti mencari cincin di tengah padang pasir. Pembahasannya luas sekali gitu kan. Dan memang Rasulullah SAW ini tokoh yang tidak pernah habis dibicarakan. Mungkin sebagian kita juga pernah mendengar pembahasannya, tapi ketika diceritakan kembali tentang sejarah, akhlak, perangai, dan berkaitan semuanya dengan Rasulullah SAW, biasanya itu tidak pernah membosankan ya. Ada perkataan yang menarik yang diambil dari perkataannya Khalid bin Walid. Beliau suatu hari pernah ditanya tentang Rasulullah SAW. Ya Khalid bin Walid, katanya, coba gambarkan kita bagaimana sih Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, apakah kalian ingin aku menceritakannya dengan panjang lebar, atau aku ceritakannya dengan singkat saja? Maka sahabat yang bertanya ini mengatakan, ya Khalid bin Walid, ceritakan dengan singkat saja. Singkat saja ceritakan. Maka Khalid bin Walid menjelaskan tentang Rasulullah SAW dalam dua kata ya. Huwa Rasulullah, dialah utusan Allah Subhanahu wa taala, war rasulu ala qadril mursil, dan Rasul itu utusan, yang namanya utusan ya sesuai dengan bagaimana yang mengutusnya. Maksudnya Rasulullah merupakan orang yang luar biasa, sempurna sekali, gitu kan? Dan beliau merupakan utusan, dan namanya utusan biasanya sesuai dengan bagaimana yang mengutusnya. Maksudnya Rasulullah luar biasa, maka yang mengutusnya juga lebih luar biasa lagi. Jadi mungkin ada kaidah ya yang mengatakan mala yudraku kullu la yudraku jullu. Kalau seandainya ada sesuatu yang tidak bisa kita gapai semuanya, maka kita pun tidak akan melepaskan semuanya. Apa yang kita bisa bahas, mungkin kita bahas sekilas ya tentang berkaitan dengan Rasulullah SAW dalam kesempatan hari ini. Demikian. Iya, Ustaz. Sesuai temanya kan, Ustaz. Ya. Hal-hal aneh saat kelahiran Nabi. Ya. Nah, anehnya itu di mananya, Ustaz? Baik. Ya, memang temanya sangat menarik ya. Hal-hal yang aneh. Pasti orang yang penasaran ketika ngomong yang aneh-aneh. Apalagi yang berkaitan dengan kehidupan Rasulullah SAW. Hal-hal aneh apa yang berkaitan dengan kelahiran Rasulullah SAW? Mungkin kita akan membahas pembahasan ini agak sedikit panjang ya, insya Allah. Karena memang sebagian ada yang sudah pernah kita dengar, sebagian juga ada yang belum pernah kita dengar. Ya, diantaranya adalah tentang bagaimana Allah membinasakan Abraha. Kemudian juga yang kedua tentang yaitu bagaimana kelahiran Nabi Muhammad SAW. Apa saja yang terjadi pada pas kejadian kelahirannya, siapa saja yang mendampinginya. Kemudian keajaiban apa yang juga terjadi ketika Rasulullah SAW dilahirkan, dan juga berkaitan nama ya, nama Nabi Muhammad SAW. Kenapa disebutkan dalam surat As-Saff itu nama Nabi Muhammad adalah Ahmad, gitu kan? Allah berfirman, wa qala Isa
Ini sabda Maryam, ya bani Israila, ini Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurati wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Jadi dalam surat Shaf disebutkan Ahmad. Nah, di sini kok kenapa disebut namanya nabinya Nabi Muhammad gitu kan? Apakah ada keliruan? Ini juga akan jadi pembahasan kita hari ini. Kemudian juga ada beberapa hal yang sering kita dengar tapi rupanya tidak ada dasarnya. Ada beberapa hal yang sering kita dengar berkaitan dengan kelahiran Rasulullah SAW dan ini cukup viral, tapi rupanya tidak ada dasarnya. Nah, ini beberapa kilasan ya, yang mungkin akan kita bahas pada pertemuan kali ini, insya Allah. Iya, Ustaz. Ya. Kita breakdown satu-satu berarti, Ya. Ustaz. Mungkin dari yang Abraha tadi, Ustaz. Baik. Pasukan yang binasa. Ya. Ketika kita mendengarkan kisah Abraha dengan pasukannya, karena memang ini merupakan kejadian yang viral di waktu itu, ya. Kenapa menarik perhatian dan juga menjadikan sesuatu yang dicatat di dalam sejarah? Karena memang banyak faktor ya. Di antaranya adalah Abraha ini mereka berasal aslinya ya dari Yaman, ya, dan dia utusan dari Habasyah ya. Habasyah yang ditugaskan untuk mengelola wilayah yang ada di Yaman, dan mereka beragama dengan agama apa? Nasrani. Jadi Abraha itu agamanya Nasrani. Nah, yang kemudian jadi perhatiannya adalah mereka menggunakan senjata yang tidak familiar di kawasan Jazirah Arab, yaitu dengan menurunkan pasukan bergajah, karena gajah ini bukan binatang padang pasir, ya. Dan dia biasanya lebih banyak hidup di daerah yang tropis ya, Afrika, Asia gitu kan, karena memang sesuai dengan iklimnya. Sehingga ketika Abraha membawa pasukannya dan dilengkapi dengan senjata atau alutsista yang tercanggih waktu itu gitu kan, yaitu pasukan bergajah, ini menjadi sesuatu yang menakutkan. Ibaratnya kalau sekarang ini ada orang atau negara yang bisa memiliki F-35 gitu kan, Lightning dari Amerika, maka pasti orang-orang akan terkesima, senjata Muftakhir ini yang paling update gitu ibaratnya dan paling canggih. Kalau dia menyerang, pas semuanya bakal geger. Nah, kurang lebih gambarannya seperti itu. Abraha ini merupakan menggunakan senjata yang paling mutakhir ya, yaitu gajah untuk menyerang Ka'bah, yang mana dia merasa Ka'bah ini banyak diagungkan dan banyak juga dikunjungi oleh orang-orang sekitar yang ada di Jazirah Arab. Kenapa? Karena memang Abraha ini berusaha menarik perhatian ya, dan dia membuat Ka'bah di kota Sana'a, Yaman. Jadi buat Ka'bah tandingan di kota Yaman, dan itu ada sampai sekarang. Dan ada, kalau buka YouTube ada, tapi orang Yaman ya nggak perhatian, dijadikan sebagai tempat buang sampah. Jadi sampah-sampah numpuk di situ karena memang ya apa gunanya gitu kan. Ka'bah tandingan yang dibuat oleh Abraha nggak penting-penting banget kalau bahasa kitanya seperti itu. Beda kalau di kita ya. Kalau di kita mungkin dijadikan cagar budaya gitu kan. Ini museum Dan lain sebagainya. Nah, kalau berkaitan dengan gajah ini saya teringat dengan kisah yang menarik ya, yang ada pada zamannya Imam Malik bin Anas. Suatu hari beliau lagi ngajar bersama muridnya di kota Madinah. Ada berita tersiar, ada gajah, katanya ada gajah. Namanya orang Arab, gak pernah lihat gajah, gitu kan? Kepo mereka. Akhirnya bubar semuanya. Imam Malik, imam besar, imam Darul Hijr lagi ngajar, ditinggalin sama muridnya. Cuma ada satu muridnya aja yang tertinggal, namanya Yahya bin Yahya Al-Laitsi. Beliau terheran-heran, kemudian bertanya, ya Yahya bin Yahya Al-Laitsi, kenapa kamu gak pergi bersama yang lainnya? Yang lain pada bubaran semua, pengen lihat gajah, gitu kan? Tapi engkau nggak pergi dari tempat dudukmu. Maka beliau mengatakan, wahai imam, aku jauh-jauh datang ke sini untuk belajar, menuntut ilmu darimu, bukan untuk cari gajah itu, bukan untuk melihat gajah. Biarkanlah orang yang lain, tapi aku akan tetap di sini untuk menetap dan belajar bersamamu. Jadi maksudnya gajah ini makhluk asing, ya, di Jazirah Arab, bukan hal yang familiar. Kalau onta, keledai itu biasalah. Makanya peristiwa pasukan tentara bergajah yang dipimpin oleh Abraha untuk menyerang Ka'bah ini viral karena memang ibaratnya menggunakan alutsista yang paling modern, canggih dan menakutkan, besar sekali kan.
Namun Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kekuasaannya dan membinasakan semua pasukan bergajah sehingga Ka'bah pun terlindungi dan tidak sampai diporak-porandakan oleh mereka. Dan peristiwa ini diabadikan dalam surat Al-Fil ya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil. Burung apa namanya? Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Apa? Burung apa namanya? Burung ababil. Ababil ini berkelompok ya. Artinya ababil itu jamaatan. Dia burung yang berkelompok. Jadi datangnya bergerombol. Jadi ababil ini lebih ke menyebutkan bagaimana kondisi burung waktu itu mereka datang bergerombol. Jadi ababil ini artinya burung-burung yang bergerombol. Kalau nama burungnya nggak disebutin sebenarnya. Dan memang nggak penting juga ya. Nggak penting juga. Baik. Nah, kenapa ini termasuk salah satu peristiwa yang terjadi yang dahsyat ketika kelahiran Rasulullah SAW. Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengomentari firman Allah Subhanahu Wa Taala surat Al-Fil ini, pasukan bergajah ini, beliau mengatakan kalau diperhatikan katanya Abrah ini agamanya apa tadi? Nasrani, menyembah Allah walaupun mereka mensyirikan Nabi Isa dengan Allah. Kemudian orang-orang Arab Quraisy menyembah apa? Menyembah berhala, gitu kan? Nah, kira-kira kalau dibandingkan mana yang lebih dekat, mana yang lebih baik dari keduanya? Mana coba? Nasrani atau orang-orang penyembah berhala? Nasrani. Secara emosional, agama yang paling dekat dengan Islam adalah Nasrani, karena memang dibawa oleh Nabi Isa, namun ada penyimpangan ya. Jadi kalau dibandingkan orang kufar Quraisy dengan orang pasukan Abraham, mana yang lebih baik? Kalau dari emosional keagamaan ya, religius, maka pasukan Abraham ini yang backgroundnya Nasrani lebih baik. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala bukan berarti memilih siapa? Orang-orang kufar Quraisy lebih baik daripada orang Nasrani dengan membinasakan pasukan Abraham, kemudian menyelamatkan Ka'bah. Jadi di situ kata Ibnu Taimiyah, di sini bukan berarti menunjukkan orang-orang yang penyembah berhala itu lebih baik, tapi di situ sebenarnya adalah untuk memuliakan Ka'bah dan salah satu juga untuk mempersiapkan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ada komentar yang lainnya dari Imam Al-Mawardi, diantaranya belum mengomentari pembinasaan pasukan bergajah ini. Diantaranya ada 2 poin yang menjadikan pelajaran. Kenapa? Kalau tidak dibinasakan, mereka akan memporak-porandakan kota Mekah, kemudian akan menawan semua orang-orang kota Mekah. Dan Rasulullah SAW ketika dilahirkan itu jaraknya cuma 50 hari ya dari peristiwa pembinasaan pasukan bergajah. Berarti statusnya lagi di mana itu? Lagi di kandungan. Jadi antara kelahiran Rasul dengan peristiwa bergajah itu 50 hari, berarti Rasul lagi 9 bulanan kurang lebih atau 8 bulanan. Kalau itu dibiarkan dan Allah tidak campur tangan menolong dan membinasakan pasukan bergajah ini, nanti efeknya orang-orang Mekah itu banyak yang ditawan. Dan dalam hukum internasional ya, atau hukum dulu itu, kalau sebuah komunitas kalah dalam peperangan, maka biasanya mereka jadi apa? Budak. Masa Nabi mau dilahirkan katanya, kemudian status jadi budak gitu kan? Maka kan nggak pas ya, nggak pas. Oleh karena itu Allah kemudian memberikan pertolongannya dan juga menunjukkan kekuatannya dan membinasakan pasukan bergajah yang secara hitung-hitungan di atas kertas sulit dikalahkan gitu kan, karena pasukan yang menggunakan gajah dan gajah lebih besar daripada onta. Oleh karena itu ini merupakan salah satu memang hal-hal yang aneh yang terjadi ketika menjelang kelahiran Rasulullah SAW. Kemudian poin yang kedua, Allah melindungi Ka'bah kata Imam Al-Mawardi dan juga memuliakan karena itu akan menjadi nanti tempat kelahiran Rasul. Dan Rasul itu kelahirannya antara Ka'bah dengan Nabi itu cuma 200 meter, ya kan? Ka'bah dengan tempat kelahiran Rasul dengan Ka'bah jaraknya kurang lebih cuma 200 meter. Jadi di situ nanti akan menjadi epicentrum Islam, kemudian daerah yang pertama kali turunnya wahyu dan juga medan pertama yang dijadikan medan dakwahnya oleh Rasulullah SAW. Jadi ini hal yang aneh yang pertama yang berkaitan dengan
kejadian kelahiran Rasulullah SAW. Seperti itu. Iya, Ustaz. Ternyata berkaitan ya, Ustaz. Iya, kaitan. Cuma kalau seandainya nggak diselamatkan gitu kan, seperti itu ya. Padahal kalau hitung-hitungan Nasrani lebih dekat secara emosional kepada Islam kan, agama Islam. Seharusnya Abraham yang diselamatkan kan, Quraisy yang dibinasakan. Tapi rupanya di baliknya ada hikmah-hikmah yang lainnya yang berkaitan khususnya dengan kelahiran Rasulullah SAW. Iya, Ustaz. Hal aneh berikutnya, Ustaz. Ya. Nah, keluarnya cahaya dari perut ibunda Rasul. Ya. Di antara hal aneh yang terjadi ketika melahirkan Rasulullah SAW, ibundanya, siapa ibundanya? Aminah. Ya, Aminah, rahimahullah taala. Aminah yang ini banyak diperdebatkan sebelumnya, sempat viral gitu kan, di mana orang tua Nabi, ini pembahasannya panjang, sudah pernah kita bahas. Oh iya. Ketika beliau menceritakan, dan ini diriwayatkan dari Rasulullah SAW ya, ya Rasulullah, bagaimana engkau dulu ketika dilahirkan? Aku merupakan doanya Nabi Ibrahim dan kabar gembiranya Isa. Dan ketika dilahirkan maka orang tuanya mendapatkan cahaya yang terang sekali, yang terlihat terang, yang menerangi sampai daerah Busro. Busro ini daerah Syam ya, daerah Syam. Dan ini kemudian hari ketika Rasulullah SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul, ini merupakan daerah pertama yang berhasil ditaklukkan dalam dakwahnya Rasulullah SAW. Jadi ini salah satu hal yang aneh yang terjadi ketika kelahirannya Rasulullah SAW yang dialami oleh bundanya yaitu Siti Aminah. Nah, ketika kelahiran Rasulullah SAW itu beliau lahir di singsing fajar ya, ketika fajar mulai menyingsing, yaitu ketika masuk waktu subuh ya. Ada ulama mengatakan setelah gelapnya malam ya, kemudian datang waktu fajar dan hadir juga di situ waktu itu bersamaan dengan Rasulullah SAW dilahirkan. Ini salah satu katanya tanda yang menunjukkan bahwa setelah kejahiliahan, kekufuran, kemudian penyembahan kepada berhala sudah bertahun-tahun berlalu, maka akan datang nanti cahaya dan juga nabi ya yang membawakan hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan pencerahan kepada orang-orang. Jadi ini hal yang kedua, yaitu keluarnya cahaya ya ketika Rasulullah SAW dilahirkan, dan itu yang disaksikan oleh ibunya Bunda Aminah. Wallahu a'lam bishawab. Iya, Ustaz. Keluar cahaya ya, Ustaz. Iya. Dan jarak ke Busro itu seberapa jauh, Ustaz, kira-kira? Ya, kalau dalam hadis yang lain saya pernah ini ya baca ada kaitan dengan antara pintu Ka'bah, pintu surga, satu tiang dengan pintu yang lainnya, yaitu antara Mekah dengan Hajar atau antara Mekah dengan Busro. Ya, Busro ini satu kota yang paling dekat dengan kota Mekah. Kemudian kalau Hajar ini salah satu kota yang ada di atau daerah yang ada di Teluk Arab seperti Qatar, Kuwait, Bahrain, itu daerah Hajar ya. Rasul pernah mengatakan baina masru'aihi babil jannah, antara dua tiang pintu surga itu, yaitu kurang lebih jaraknya seperti Makkah dengan Busro, kemudian Mekah dengan Hajar. Dan ini jaraknya sama, padahal dulu nggak pernah ada kilometer ya, tapi Rasul menggunakan dua perumpamaan yang kurang lebih jaraknya hampir bersamaan. Kalau dikilometerkan kurang lebih 1.200 kilometeran ya, jaraknya jauhnya antara kota Mekah dengan daerah yang namanya Busro di Syam, atau daerah yang namanya Hajar di daerah Teluk seperti itu. Wah, berarti sepanjang itu kelihatan semua ya. Iya. Kemudian ini, Ustaz, keluarnya bintang Ahmad. Iya. Orang-orang sebagian orang mereka memprediksi kehadiran Rasulullah SAW, yaitu diantaranya adalah orang-orang Yahudi, dan mereka memang dikenal dengan orang-orang yang banyak dari mereka keluar dari mereka para nabi dan rasul.
Jadi para nabi dan rasul itu kebanyakan memang dari Bani Israel. Nah, sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW, mereka sudah mereka-reka akan kehadiran nabi terakhir, nabi penutup para nabi, dan mereka berharap-harap nanti yang keluar juga dari kalangan mereka. Oleh karena itu, mereka kemudian bermigrasi ke kota Madinah. Jadi kota Madinah ini merupakan daerah yang didatangi ya oleh orang-orang Yahudi. Orang Yahudi bukan penduduk asli kota Madinah. Nah, ketika mereka menanti-nanti kehadiran Rasulullah SAW karena mereka mempunyai kitab ya yang menceritakan nanti akan datang nabi penutup, nabi penutup. Namun Allah rupanya berkehendak lain. Allah menginginkan nabi yang terakhir ini keluar dari klan Quraisy, ya, bukan dari klan orang-orang Yahudi atau Bani Israel, yang mana mereka sebelum-belumnya memang terkenal banyaknya para nabi diutus dari mereka. Nah, ketika kejadian kelahiran atau keluarnya Nabi Muhammad SAW, ada sebuah riwayat dari Hasan bin Sabit ya, diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan juga disahihkan oleh Albani. Beliau mengatakan, aku ketika umuran kurang lebih menjelang balik, dan aku mengerti apa yang orang katakan. Jadi umurnya kurang lebih 7 atau 8 tahun. Jadi kalau orang anak udah umur 7-8 tahun biasanya udah paham ya apa yang kita ucapkan, dia paham. Tapi belum sempurna betul kan akalnya. Maka dia mengatakan, aku mendengar seorang Yahudi berteriak, wahai orang Yahudi, kubulah kalian. Dan dia mengatakannya di atas benteng kota Yasrib. Ya. Mereka semuanya berkumpul. Kemudian orang Yahudi ini mengatakan, apa katanya? Orang-orang Yahudi mengatakan, ada apa katanya? Engkau memanggil kami. Telah qad tala'a al-lailah najmu Ahmad. Telah keluar pada malam hari ini bintang Ahmad. Jadi mereka mengatakan ada bintang yang disebut dengan bintang Ahmad yang menunjukkan kelahiran atau kemunculan Nabi Muhammad SAW, nabi terakhir ya, nabi terakhir. Dan inilah yang sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka mengatakan nabinya siapa? Ahmad. Karena waktu itu belum viral nama Nabi Muhammad SAW, baru diketahui oleh orang Mekah saja karena baru lahir kan. Mereka mengatakan Ahmad, dan ini sesuai dengan surat As-Saff ya. Tadi yang dikatakan wa qala Isa bin Maryam ya bani Israila inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubasysyiran bi rasuliyati min ba'di ismuhu Ahmad. Jadi ada yang menyaksikan bintang Ahmad keluar, dan ini yang menandakan kemunculan Nabi Muhammad SAW. Kalau detailnya bagaimana, bentuknya, posisinya di mana, wallahu a'lam ya. Tapi ada riwayat seperti itu, orang Yahudi melihat ada kemunculan bintang yang ini menandakan kelahiran dan kemunculan Nabi terakhir Nabi Muhammad SAW. Dan ini salah satu hal yang aneh yang mengiringi kelahiran beliau. Seperti itu. Iya, Ustaz. Nah ini kayak tadi Ustaz sebutkan di awal kan ini, yang sekarang kita kenal kan nabinya Muhammad. Sedangkan dari surat tersebut, dari bintangnya juga namanya Ahmad. Nah ini seperti apa Ustaz? Baik, bagus. Kenapa ada perbedaan antara nama Nabi Muhammad dengan Ahmad? Kalau dalam surat As-Saff itu disebutkan namanya Ahmad. Apakah kita salah orang? Jangan-jangan Nabi Muhammad ini salah ya, gitu. Dan ini juga yang dijadikan alibi ya oleh orang-orang pengikut Mirza Ghulam Ahmad atau yang disebut Ahmadiyah. Pernah dengar gak? Mereka meyakini katanya memang Nabi Muhammad itu bukan nabi terakhir katanya, karena yang terakhir adalah namanya Ahmad, kan disebutkan katanya dalam surat As-Saff gitu kan. Maka mereka kemudian mempunyai paham Mirza Ghulam Ahmad ini adalah nabi terakhir karena yang disebutkan dalam Al-Quran namanya Ahmad. Nah, tapi dia lupa untuk membaca hadis Rasulullah SAW dan juga membaca Al-Quran. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan di sini nggak ada kesalahan. Nama Nabi Muhammad, dia itulah nabi terakhir yang diutus. Walaupun dalam surat As-Saff itu namanya Ahmad. Kenapa? Karena nama Nabi Muhammad itu banyak. Dalam riwayat Bukhari, Nabi Muhammad pernah menceritakan tentang dirinya, namaku itu banyak. Di antaranya adalah Ahmad, kemudian Al-Hashir, Al-Aqib. Nah, tapi di situ disebutkan beliau menyebut dirinya adalah Ahmad, gitu kan. Jadi Ahmad ini merupakan salah satu nama dari nama
Nabi Muhammad SAW. Itu disebutkan dalam hadis. Kemudian kalau kita misalkan bandingkan dengan kata Muhammad, apakah ada disebutkan dalam Al-Quran? Ada, malah lebih banyak lagi, lebih banyak lagi. Jadi kalau ada orang, Muhammad ini salah, namun Nabi terakhir kan Ahmad, nah berarti dia cuma ngaji juz belakang-belakang saja, gitu kan? Hanya mungkin hafalnya cuma surat sampai Asob doang. Dia enggak menghatamkan sampai awal-awal dan semua Al-Quran. Kenapa? Karena kalau dia ngaji beneran, baca Al-Quran, misalkan baca aja gitu kan, maka dia akan mendapatkan 4 kata Nabi Muhammad namanya. Nabi Muhammad disebutkan dalam Al-Quran. Dan Ahmad itu cuma 1 kali. Ya. Jadi kalau ada orang kemudian membuat kita ragu dengan Nabi Muhammad, dan dia mengatakan, Nabi yang terakhir itu bukan Muhammad, Ahmad ini dalam surat As-Saff disebutkan. Maka tadi ya, bantahannya dalam riwayat Bukhari sudah disebutkan nama Nabi Muhammad bukan hanya Muhammad, tapi juga banyak yang lainnya, di antaranya juga Ahmad. Kemudian yang kedua, kalau kita bandingkan kata Muhammad dengan kata Ahmad itu lebih banyak. Tahu nggak di mana saja? Kata Muhammad lebih banyak daripada kata Ahmad. Dalam surat apa aja? Sebutkan. Kalau bisa boleh pulang duluan. Baik. Pertama dalam surat Al-Fath. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhamau bainahum. Kemudian yang kedua dalam surat Muhammad, ada surat namanya surat Muhammad, alladzina amanu bi Muhammad, dan itu dalam ayat yang kedua ya. Wa amanu bi Muhammad, dan mereka beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian dalam surat Al-Ahzab ayat 40 ya. Maka Muhammadun aba ahadim birijalikum. Kemudian dalam surat Ali Imran ayat 144 ya. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Jadi kata Muhammad ada 4 diulang di dalam Al-Qur'an, sedangkan kata Ahmad cuma 1, seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Iya, Sob. Berarti itu juga jadi cikal bakalnya yang Ahmadiyah itu ya? Iya, dia mau terinspirasi dari itu, jadi buat ragu-ragu. Cuma mungkin untuk sebagian orang saja ya. Kemudian hal berikutnya adalah 4 perempuan yang menyaksikan kelahiran beliau. Iya. Ada 4 perempuan yang ikut mendampingi Bunda Aminah dalam ketika melahirkan Nabi Muhammad SAW. Ada riwayat-riwayat yang katanya siapa, Asiyah, istrinya Fir'aun, kemudian Maryam dan lain sebagainya. Kalau ada riwayat seperti ini la aslalahaya, nggak ada dasarnya yang menyebutkan perempuan-perempuan dulu ya yang beriman kepada Allah, mereka ikut menyaksikan kelahiran Nabi Muhammad SAW dan ikut mendampingi. Maka ini bisa dibilang tidak berdasar. Terus siapa? Perempuan-perempuan yang mendampingi kelahiran ibunya, kelahiran Nabi Muhammad SAW. Yang pertama Ummu Aiman. Yang pertama adalah Ummu Aiman. Kemudian yang kedua adalah Fatimah, ya. Fatimah ibunya Utsman bin Abil As. Kemudian yang ketiga adalah Suwaibah, yaitu budak dari Habasyah yang miliknya Abu Lahab. Ya, Abu Lahab. Kemudian satu lagi diantaranya adalah Allahumma sholli ala Muhammad. Saya lupa ya. Ya, Asyifa, namanya Asyifa. Asyifa ini nanti ibunya Abdurrahman bin Auf. Nah, ada peristiwa yang menarik ya, ada hikmah yang menarik berkaitan dengan perempuan-perempuan yang menghadiri. Tadi namanya siapa? Ummu Aiman, Asyifa, kemudian Fatimah, ibunya dari Utsman bin Abil As, kemudian Suwaibah. Apa hikmah atau hal yang aneh yang terjadi kepada 4 orang ini? 4 orang ini kecipratan keberkahan karena mereka diantaranya yang menyaksikan kelahiran dan mendampingi ibunya Nabi Muhammad SAW ketika melahirkan. Ummu Aiman ini ibunya dari siapa, tahu nggak? Usamah bin Zaid, panglima perang termuda yang dipilih oleh Rasulullah SAW untuk menjadi pimpinan pasukan. Jadi luar biasa. Kemudian Asyifa ini perempuan yang nanti punya anak Abdurrahman bin Auf, salah satu sahabat yang dijamin termasuk 10 masuk surga.
yang dikasih gembira dengan surga dan mereka masih hidup, dan juga pedagang yang konglomerat tajir melintir gitu kan. Kemudian yang ketiga adalah tadi Fatimah ibunya Utsman bin Abil As yang nanti akan menjadi salah satu ulama sahabat ya, ulama sahabat. Dan juga Suwaibah, beliau merupakan perempuan yang nanti kemudian keberkahannya yang didapatkan langsung dimerdekakan oleh pemiliknya ya, tuannya, yaitu siapa tadi? Abu Lahab ya, Abu Lahab. Kenapa Abu Lahab dekat dengan ini? Kenapa coba? Karena Abu Lahab itu pamannya Nabi. Pamannya Nabi, tapi bukan paman kandung, paman beda ibu gitu kan. Nah kemudian beliau tetangganya Nabi dan juga nanti besannya Nabi ya. Dua anak Nabi sempat nikah ya, tapi kemudian ketika Nabi mendeklarasikan kenabiannya, kemudian Abu Lahab memerintahkan untuk menceraikan mereka. Seperti itu ya. Dan apakah 4 itu ada yang kayak tabibnya gitu atau membantu persalinannya tuh? Iya, bidannya. Iya. Kalau untuk lebih detailnya siapa di antara mereka, wallahu a'lam ya. Wallahu a'lam bishawab, tidak disebutkan secara detail. Ya, yang jelas biasanya orang yang berada di samping ini pasti orang-orang yang punya kompetensi lah kalau bahasa kitanya gitu kan. Supaya kalau ada apa-apa bisa didampingi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Masuk ke hal berikutnya, hari kelahiran dan namanya. Ya. Tadi kita sudah membahas nama Nabi Muhammad SAW. Ya. Kemudian hari kelahiran hari apa tadi? Senin. Hari Senin. Dan ini disepakati oleh ulama, tidak ada yang beda pendapat berdasarkan riwayat dari Imam Muslim ketika ditanya kenapa puasa hari Senin? Karena itu adalah hari kelahiranku. Kenapa puasa hari Kamis? Kenapa tadi? Amalannya dia. Karena supaya ketika amalan diangkat dan dilaporkan dicatat sedang berpuasa. Nah, berkaitan dengan tanggal ini adalah tanggalnya berbeda pendapat, tapi yang paling rajih 12 Rabiul Awal. Tahunnya tahun gajah. Kalau kenapa disebut tahun gajah? Karena belum ada penanggalan Islam ya. Belum penanggalan Islam. Jangan dikira, Nabi Muhammad ikuti penanggalan Cina. Karena Cina itu biasanya menggunakan ada tahun-tahunnya, ada tahun monyet, ada tahun naga gitu kan. Ini tahun gajah nih, berarti di Arab dulu pakai tahun penanggalan Cina dong? Enggak ya. Karena di situ dikaitkan dengan peristiwa yang viral. Waktu itu adanya pasukan bergajah yang ingin membinasakan Ka'bah, menghancurkan Ka'bah, tapi Allah jaga dan Allah lindungi. Dan tadi jaraknya antara kejadian tersebut dengan kelahiran Nabi berapa hari? 50 hari. Sehingga orang gampang mengingatnya, kapan Nabi dilahirkan? Oh, tahun gajah katanya. Dan berkaitan dengan tahun memang belum ditetapkan, dan tahun Hijriyah ini ditetapkan pada zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ketika itu kekuasaan daerah kaum muslimin makin luas, sehingga di antara pejabat yang ditempatkan di beberapa daerah, mereka mengeluh kepada Umar bin Khattab. Ya Umar bin Khattab, kita sering mendapatkan surat nih. Bulannya ada, bulan Sya'ban, tanggalnya ada. Tapi nggak tahu ini surat tahun ini apa surat tahun lalu. Karena nggak ada yang membedakan kan. Sya'ban lagi kan berapa kali Sya'ban yang udah lewat. Tapi nggak ada tahunnya. Gimana kalau seandainya kita menetapkan tahun penanggalan Hijriyah tahun Islam? Akhirnya Umar bin Khattab kemudian bermusyawarah dengan para sahabatnya. Dan di situ ada beberapa pendapat. Gimana kalau seandainya dimulai dari kelahiran Nabi? Gimana seandainya dimulai dari meninggalnya Nabi dan diturunkannya Al-Quran? Tapi dari sekian banyak pendapat, Umar mengambil pendapat yang lebih banyak, yaitu tentang hijrahnya. Dimulai dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin dari Mekah ke Madinah. Maka disitulah mulai penanggalan Islam. Kalau tahun Masehinya berapa? Tahun Masehinya Nabi dilahirkan 571 Masehi. Ya. Dan ini juga secara tidak langsung menggambarkan jarak antara Nabi Muhammad dengan Nabi Isa kurang lebih 500 tahun. Ya, 500 tahun. Karena Nabi terakhir sebelum Nabi Muhammad SAW adalah Nabi Isa alaihissalam. Ya, Nabi Isa. Dan penanggalan Masehi yang kita pakai ini dimulai dari kelahirannya Nabi Isa alaihissalam. Demikian. Nah, kemudian ini yang terakhir ini agak membingungkan sih. Nabi dilahirkan dalam keadaan khitan. Ya. Nah, ini
Baik. Nabi Muhammad SAW ketika dilahirkan sudah dikhitan atau belum? Ini sering jadi banyak pertanyaan ya. Memang ada beberapa riwayat, ada yang mengatakan Nabi Muhammad SAW dikhitan pada hari ke-7. Karena khitan ini dia sudah menjadi budaya, bagian dari kehidupan orang Arab. Dan kalau kita kembalikan dalil khitan ini dikembalikan kepada Nabi siapa? Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi Ibrahim salah satu orang yang inisiator atau yang pemula ya, yang membuka lahan di kota Mekah. Dan Ka'bah haji masih berlaku waktu itu, tapi hajinya banyak penyimpangan gitu kan. Mereka tawaf dengan telanjang dan lain sebagainya, kecuali orang-orang yang mampu untuk membeli pakaian di sekitar Ka'bah. Nah, termasuk syariat khitan ini masih berlaku, dan mereka melakukannya turun temurun. Sehingga ada yang mengatakan Nabi dikhitan atau belum ketika dilahirkan. Wah, belum katanya. Nabi dilahirkan pada hari ke-7. Hari ke-7-nya, karena memang orang Arab biasa melakukan seperti itu ya. Dan ini syariat yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian yang lain mengatakan enggak, Nabi dikhitannya ketika Jibril membelah dadanya. Ya kan, Nabi pada umur ke-6 itu pernah, umur ke-6 atau 6 tahun, didatangi oleh dua sosok berpakaian putih, asing sekali, kemudian dibelah dadanya dan dibersihkan, dan sekalian katanya dihitan. Ini pendapat yang kedua. Kemudian pendapat yang ketiga, dan ini yang lebih kuat, Nabi Muhammad SAW dilahirkan dalam keadaan dikhitan ya. Dalam riwayat hadis Anas bin Malik, Nabi SAW dilahirkan dalam keadaan dikhitan sehingga terjaga kemaluannya, tidak pernah ada yang melihatnya. Dan memang ini salah satu pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seperti itu ya, berkaitan dengan khitannya Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada juga kejadian aneh yang lainnya. Pengen tahu lagi nggak? Pengen. Kejadian aneh yang berkaitan dengan kelahiran Rasulullah SAW, yaitu tentang waktu susuannya. Dan Nabi Muhammad SAW dilahirkan dalam keadaan yatim kan? Bapaknya meninggal sebelum beliau lahir ya. Dan dulu ada kebiasaan orang-orang di pinggiran kota Mekah, orang pelosok lah, kampung gitu kan. Mereka itu salah satu mata pencahariannya selain beternak yang menggembala kambing, mereka biasanya memelihara anak-anak konglomerat atau anak-anak elit yang ada di kota Mekah. Anak-anak yang bisa dipelihara, disusuin gitu kan. Mereka kan punya anak kecil nih. Untuk menambah penghasilan mereka biasanya cari anak yang mau dipelihara. Babysitter bisa juga sih, tapi babysitter nggak nyusuin, nyusuin juga. Oleh karena itu orang-orang yang di kampung biasanya sering mereka buat kesepakatan, yuk kita ke kota gitu kan, cari anak-anak yang bisa diasuh dan juga disusuin. Siapa tahu lumayan kan kalau dapat tambahannya. Jadi mereka sering ada kegiatan seperti ini, bareng-bareng pergi ke kota Mekah. Nah, di antara yang pergi itu adalah Halimah As-Sa'diyah ya, ibu susuannya Rasulullah SAW. Ketika beliau mencari anak-anak siapa ya, anak siapa ya, ada nggak bayinya yang bisa diajak dan juga diasuh oleh beliau dengan harapan yang mendapatkan tambahan gitu kan. Nah, rupanya beliau pertama kali mendapatkan Nabi Muhammad SAW. Ketika mendapatkan, pas ditanya, bapaknya adakah? Oh, dia ini yatim katanya. Bapaknya nggak ada. Langsung dia pucat kan. Gimana mau dapat tambahan gitu kan, anak yatim, siapa nanti yang membayarnya gitu kan. Akhirnya udahlah nanti aja dulu, nyari lagi yang lain gitu kan, nyari yang lain. Nah, rupanya teman-teman yang barengan yang datang dari kampung semuanya sudah dapat bayi untuk diasuh. Cuma Halimah Sa'diyah yang belum dapat gitu kan. Akhirnya ya udah katanya, daripada nggak ada bawa sama sekali kan, mana tadi yang yatim mana gitu. Akhirnya didatengin lagi, kembali lagi, dan diambillah Nabi Muhammad SAW. Dan ini bukan ibu susuan pertama ya. Bukan ibu susuan pertama. Ibu susuan pertamanya namanya Suwaibah. Tadi itu budak perempuan dari Habasyah yang miliknya siapa? Abu Lahab. Itu yang pertama kali yang menyusui Rasulullah SAW. Sehingga Suwaibah ini nanti dia punya anak namanya Masrur. Ya, jadi keturunan dari Habasyi, bukan orang Arab, dan statusnya adalah budak. Jadi orang dulu itu kalau ada budak punya anak, biasanya anaknya akan jadi budak lagi, karena suaminya juga budak, mereka dikawinkan sesama budak, sehingga keturunannya juga budak. Jadi Rasul itu punya saudara sesusuan budak.
ya. Dan juga orang asing dari Habasyah kulit hitam. Itu namanya Masrur, dari ibu susuannya Suwaibah. Kemudian Rasul punya saudara susuan yang lainnya adalah Hamzah bin Abdul Muttalib, saudara susuan Rasulullah SAW. Jadi luar biasa ya. Rasul ini punya saudara susuannya, satunya orang Arab, bangsawan dari Bani Hashim, Hamzah bin Abdul Muttalib. Kemudian satu susuannya adalah Masrur, anaknya Suwaibah tadi itu, orang Habasyi, dan dia juga adalah seorang budak. Dan memang ini menunjukkan bagaimana Rasulullah SAW mengumpulkan semuanya ada di lingkaran dekat dengan Rasulullah SAW. Kembali kepada Halimah Sa'diyah. Jadi beliau itu ketika sudah nyari nggak dapat. Akhirnya ya udahlah, mana tadi anak yang yatim itu gitu kan? Ini saya bawa ya kan, sambil dengan ya lemas gitu kan, nggak semangat. Nah, ketika beliau digendong kemudian didekatkan ke asinya, langsung keluar ASI yang banyak sekali, melimpah sekali. Dan ini keberkahan yang pertama yang didapatkan oleh Halimah Sa'diyah, atau sesuatu hal aneh yang pertama gitu ya. Dan beliau juga ketika kan orang Arab biasanya kalau bepergian bawa onta, bawa keledai gitu kan. Onta sebagai minumnya gitu kan, karena ada susu yang bisa diperasnya, dan keledai sebagai tunggangannya. Ketika mau beranjak pulang, didapatkan ontanya juga berlimpah air susunya. Sehingga ini menjadi keberkahan yang berikutnya yang didapatkan oleh Halimah Sa'diyah. Suaminya Halimah Sa'diyah yang ikut mendampingi ketika mendapatkan hal seperti itu, beliau mengatakan, laqad akhadta nasmatan mubarakatan katanya. Nasmatan mubarakatan. Wahai istriku, engkau sudah mengambil anak yang diberkahi. Nah, ketika naik keledainya tadinya lelet banget. Ketika datang ke Mekah paling belakangan datangnya tuh. Mereka yang lainnya teman-temannya sudah mendahului karena cepat kan, sehat-sehat semuanya keledainya. Pas mau pulangnya, dia kenceng banget. Iya, dinaiki oleh Halimah Sa'diyah dan Rasulullah SAW yang tadinya lelet gitu kan, lambat larinya menjadi seger dan juga kencang larinya. Sampai-sampai teman-temannya Halimah Sa'diyah mengatakan, "Ya Halimah Sa'diyah, pelan-pelan katanya. Jangan cepat-cepat. Apakah ini keledai yang kau bawa kemarin ketika datang ke sini?" Kata Halimah Sa'diyah, "Iya, ini yang kemarin," katanya. Iya katanya. "Dia ini," katanya. "Kok beda sekarang?" katanya. Nah, saya juga nggak tahu, mungkin ini keberkahan dari anak ini. Jadi Halimah Sa'diyah ketika mengurusi Rasulullah SAW itu luar biasa. Keberkahan, hal-hal aneh banyak yang didapatkan, sampai-sampai kan nyusuin biasanya umurnya berapa? Sampai berapa? 2 tahun. Bayi disusui biasanya sampai 2 tahun. Tapi Halimah Sa'diyah pengen memperpanjang kontraknya, gitu kan? Mengajukan proposal, gimana katanya? Kalau saya urus lagi, gitu kan? Udah 2 tahun dikembalikan lagi ke ibunya. Tapi beliau memohon untuk diperpanjang kontraknya karena merasakan keberkahan yang luar biasa yang didapatkan ketika sudah mengasuh Rasulullah SAW. Jadi demikian ya, banyak beberapa hal yang aneh yang terjadi ketika kelahiran Rasulullah SAW. Kalau antum ketika lahir gimana? Banyak hal yang aneh kan? BBM naik gitu. Banyak ya, nggak ada. Insyaallah aman saja. Baik. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim, Bapak Ibu sekalian, telah kita simak bersama ilmu kita pada pagi hari ini yang telah disampaikan oleh Ustadz terkait hal-hal aneh. Ini saya juga banyak baru tahu, Ustadz. Ya. Ada sebenarnya yang lain yang viral, ada beberapa hal yang lain yang viral, tapi ini tidak la aslalah ya, tidak ada dasarnya. Seperti misalkan diceritakan ketika Nabi lahir, istana ke Kisra itu runtuh dan 14 tiangnya juga ikut jatuh-jatuhan. Kemudian ketika Nabi lahir, api Majusi itu padam, yang mana sebelumnya 1000 tahun dijaga nggak pernah sampai padam. Kan Majusi menyembah api. Itu nggak ada dasarnya. Ya, nggak ada dasarnya. Kemudian yang berikutnya keringnya sebuah sungai yang ada di Irak dan beberapa hal yang lainnya yang terjadi. Maka ini tidak ada dasarnya sebagaimana Syekh Albani mengatakan dalam Sahih Siratin Nubuwah. Beliau punya kitab Sahih Siratin Nubuwah. Beliau mengatakan beberapa cerita yang berkaitan dengan hal-hal yang aneh yang terjadi ketika kelahiran Rasulullah SAW itu tidak ada dasarnya. Jadi disebutkan, tapi ketika dirunut dari mana nih sumbernya? Nggak jelas. Dan ini juga diperkuat oleh perkataan Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitabnya Rahiqul Makhtum.
Antum pernah baca kitab Ar-Rahiqul Maktum, kitab sirah Nabi, dikarang oleh ulama India, dan ini awalnya pemerintah Saudi bikin sayembara atau seperti perlombaan gitu, siapa yang bisa menyusun kitab sirah Nabi Muhammad SAW berdasarkan runutan ayat dan juga hadis, maka mereka akan jadikan kitab yang dihargai, kemudian dikasih hadiah yang luar biasa dan juga dicetak gitu kan. Maka yang memenangkan diantaranya adalah ulama India namanya Sabiur Rahman Al-Mubarakfuri. Beliau juga mengomentari beberapa kejadian hal-hal yang aneh yang berkaitan dengan kelahiran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang disebutkan diantaranya oleh Imam At-Tabari ya. Tapi setelah diperhatikan tidak ada dasarnya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Yang api majusi itu kayaknya cukup ini Ustaz. Viral. Sudah cukup sering terdengar ternyata ini ya. Enggak ada. Ya, jadi disebutkan oleh Imam At-Tabari ya, tapi ketika dirunut gitu kan hadisnya tidak jelas. Makanya mereka mengatakan seperti Sabiur Rahman Al-Mubarakfuri dan juga Syekh Albani, kisah-kisah sebagian tentang hal-hal yang aneh ini tidak ada dasarnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, selanjutnya Bapak Ibu yang ingin bertanya, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya bisa menuliskan di kolom komentar ataupun baik secara langsung bisa raise hand. Kami persilahkan. Ya, ini ada pertanyaan Ustaz. Ya. Assalamualaikum, Afwan Ustaz. Riwayat hadis yang menyatakan bahwa Nabi lahir dalam keadaan dihitan tadi dan bagaimana bunyi hadisnya? Afwan tadi agak kurang menyimak. Iya. Hadis dari riwayat Anas bin Malik ya, dari Anas bin Malik, dan masalah khitan ini tadi ulama terjadi beberapa perbedaan pendapat seperti itu ya. Sebagian mengatakan dihitan oleh kakeknya, siapa kakeknya? Abdul Muthalib pada hari ke-7. Karena memang khitan ini udah sesuatu yang familiar di kalangan orang Arab dan sudah menjadi turun-temurun kebiasaan seperti ini, sehingga sebagian mengatakan katanya dihitan. Kemudian dihitan pada hari ke-7, kemudian pada hari ke-6, dan yang terakhir adalah Nabi SAW dilahirkan dalam keadaan dihitan. Nah, mana pendapat yang paling kuat? Ya, pendapat yang kuat berdasarkan hadis Anas bin Malik ya. Rasulullah SAW dilahirkan dalam keadaan dihitan. Redaksinya seperti ini kurang lebihnya. Dan Nabi SAW dilahirkan, bahwasanya Rasulullah SAW dilahirkan dalam keadaan dihitan. Jadi pendek aja hadisnya. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi sebenarnya untuk masalah khitan atau enggaknya nggak terlalu urgent itu kan. Yang jelas memang dahsyat sekali ketika Rasulullah SAW hadir, banyak hal-hal yang luar biasa yang terjadi. Wallahu a'lam. Jadi ulama nggak satu pendapat dalam masalah khitannya, apakah sudah dihitan atau belum. Mereka berbeda-beda pendapat. Seperti itu. Baik, Ustaz. Ya. Sambil menunggu Ustaz, saya yang mau bertanya. Ya, silakan. Nah, ini kan Ustaz, yang tadi tentang ibu susuan. Kalau waktu itu cukup lumrah, memang ibunya Rasul sendiri itu apakah nggak bisa menyusui atau bagaimana Ustaz? Ya. Ada beberapa faktor yang mungkin kenapa orang-orang dulu itu nggak menyusui langsung ibunya, gitu kan? Tapi disusukan oleh orang lain. Biasanya berkaitan dengan daerah ya. Jadi kalau di kota Mekah ini kan kota apa ya namanya? Trading center juga bisa dikatakan seperti itu. Kemudian banyak orang yang keluar masuk gitu kan, sehingga udara kemudian kondisivitasnya kurang, ya kan? Kurang terjaga. Beda dengan yang di kampung. Di kampung itu kan ya orangnya itu aja, dan mereka nggak pernah kemana-mana, nggak pernah ada pendatang dan lain sebagainya. Sehingga mereka banyak menitipkan anak-anaknya di kampung atau di daerah-daerah yang terpelosok supaya mereka lebih terjaga. Karena di antara alasan Halimah Sa'diyah ketika beliau meminta untuk diperpanjang masa pengasuhannya setelah 2 tahun kan. Di antaranya gimana kalau seandainya saya lanjutkan pengasuhannya supaya anak ini juga terjaga dari wabah yang ada di kota Mekah. Waktu itu jadikan alasan ya. Maka ibunya kemudian setuju ya.
mengingat mungkin masih bayi, pertahanan tubuhnya masih kurang gitu kan. Jadi tidak mengapa untuk diasuh kembali. Jadi alasannya kurang lebih seperti itu yang ada, dan itu memang sesuatu yang terbiasa dilakukan oleh orang-orang Arab dulu ya. Wallahu a'lam bishawab. Berarti juga ada faktor eksternal. Iya. Ada faktor dari eksternal. wabah itu. Ya. Baik, Bapak Ibu yang ingin bertanya dipersilahkan. Belum ada pertanyaan lagi. Ini udah jelas ya. Ditunggu sampai 5, 1. Hitung. Ya, baik kalau begitu. Insya Allah bila ada pertanyaan bisa lewat panitia aja, Ustaz. Nanti akan disampaikan langsung. Ya, di kolom komentar bisa. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Telah kita simak juga ilmu pada pagi hari ini juga dengan sesi tanya jawabnya. Ini banyak hal baru, Ustaz, yang saya pribadi juga pagi hari ini. Alhamdulillah. Tidak lupa kami sampaikan pada Bapak Ibu untuk selalu menyimak kajian Kita Sapa pada setiap hari Sabtu pagi, dan kami ucapkan terima kasih atas pihak-pihak yang membantu mendukung jalannya acara pada pagi hari ini, yaitu IZI, Inisiatif Zakat Indonesia. Salurkan zakat, infak, dan sedekah Bapak Ibu sekalian melalui IZI, karena dengan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah mengeluarkan harta dan juga menenangkan jiwa. Alhamdulillah, sampailah kita pada penghujung acara. Saya Afif, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Jazakumullah khair juga, Ustaz. Ya, sama-sama. Semuanya. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.